Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Kita bertemu lagi di Go Bogor Online Service pada hari ini. Haleluya. Saya percaya Anda dalam keadaan yang sehat, yang sukacita, diberkati Tuhan. Amin. Amin. Mari berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, karena Dia adalah sumber berkat kita. Haleluya. Mari saudara, saat ini saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, karena sukacita Tuhan ada di tempat ini. Amin. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Yes. Mari katakan saudara dengan antusias. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Katakan, ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan. Dan katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari tepuk tangan lebih sungguh buat Tuhan kita. Haleluya. Engkau baik Tuhan, sukacita ada di tempat ini. Amin. Mari katakan dengan antusias. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah. Katakan melimpah. Yes, amin. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan saudara, sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Lebih sungguh lagi, katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah. Katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Katakan tercurah saudara, tercurah atas. Katakan sekali lagi, tercurah atas kita. Amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Sebab Tuhan itu baik. Amin. Tuhan itu baik. Yes. Katakan kanan kirimu, Tuhan itu baik. Yes. Woo. Enter his gate with thanksgiving, come to his court with praise. Enter his presence rejoicing, singing great and mighty is his name. Praise him with sound of the trumpet, praise him with the timbrel and harp. Katakan, let every creature in heaven and earth lift a sound of praise, sing with all their heart, for the Lord is good. Mari angkat jempolmu dan katakan, for the Lord is good. Lebih sungguh lagi katakan, for the Lord is good, and his mercy endureth forever. For the Lord is good, for the Lord is good. Amin. For the Lord is good, for the Lord is good, and his mercy endureth forever. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Jesus the Son is exalted, maker of everything. Amen. Come now and bow down before him, lift our hand in prayer. Katakan, for the Lord is good, for the Lord is
mercy endure forever. For the Lord is good and His mercy endure forever. Katakan sekali lagi, for the Lord is good. For the Lord is good and His mercy endure forever. Yang percaya Tuhan baik, berikan tepuk tangan yang paling meriah. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh luar biasa Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih atas berkat-Mu yang berlimpah Tuhan. Mari saudara, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita memuji, menyembah Tuhan. Karena Tuhan selalu hadir di dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk perkenanan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari kita puji Dia. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu, kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Sekali lagi katakan, semusim berlalu. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu. Mari angkat tanganmu saudara dan katakan, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk perlindungan-Mu Tuhan. Katakan, semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia-Mu tak pernah layu di hidupku. Katakan, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh katakan, lebih luas, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Yes, amin Tuhan. Terima kasih. Katakan saudara, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu. Amin, amin Tuhan. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Katakan, tak terbatas, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku, mari sama-sama kita sembah Dia.
besar Tuhan, anugerah-Mu nyata Yesus. Haleluya. Mari naikkan syukur-Mu saat ini sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau luar biasa. Janji-Mu ya dan amin Tuhan, kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau baik Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, haleluya. Mari terus sembah Dia, haleluya. Glory bagi-Mu Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami, sumber perlindungan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Mari angkat tanganmu saudara, katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh, sekali lagi katakan lebih luas. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sekali lagi katakan tak terbatas. Tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Haleluya, berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita, Allah yang tak terbatas kasih-Nya. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau baik Tuhan dalam kehidupan kami, dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan sudah berdoa, sama-sama kita katakan amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya saudara. Dan saat ini kita akan menyaksikan beberapa pengumuman pada saudara. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.
Setiap hari saya masih terus berjuang. Berjuang untuk menjadi lebih baik dari hari kemarin. Tapi ada kalanya saya jatuh. Bahkan ada kala di mana saya juga merasa bahwa saya nggak bisa berdiri lagi. Ada kalanya di mana saya merasa ditolak oleh banyak orang. Ada kalanya saya merasa sendiri. Ada kalanya saya merasa ketakutan dan khawatir. Tapi ada satu hal yang harus saya percayai. Bahwa ada satu pribadi yang nggak pernah menyerah buat saya. Ada satu pribadi yang terus kasih saya harapan untuk saya bisa terus berdiri, untuk saya bisa terus bertahan, bahkan untuk saya bisa terus bergantung sama dia. Ya, itu di dalam Tuhan. Dan ada satu tempat yang paling aman, yang ketika saya datang, saya nggak pernah merasa ditolak, saya nggak pernah merasa dibuang, atau bahkan saya nggak pernah merasa diacuhkan. Ya, itu di dalam hadirat Tuhan, itu di dalam pelukannya, dan itu di dalam cintanya. Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Gereja Oikos Bogor. Saat ini kita berada dalam ibadah online bersama saya, Pendeta Diki Kansil. Saya mengucapkan terima kasih untuk Gembala Sidang Jemaat di tempat ini yang sudah mengundang saya untuk menyampaikan berkat firman Allah. Terima kasih untuk Pendeta Adrian Kristianto Teja yang sudah menyampaikan dan menyampaikan permohonan untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dan cinta kasih-Mu bagi kami. Tuhan, buktikan bagi kami semua untuk kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Doa kami supaya kiranya kebenaran ini akan mengevaluasi, mendidik, mengajar, membina, dan membentuk hidup kami serupa dengan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami rindu kebenaran ini juga akan mengenyangkan dan memuaskan kami, sehingga kami terus dipuaskan dan semakin hari serupa dengan gambar-Mu yang kudus. Inilah doa kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Mari kita membuka satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Surat Petrus yang pertama, ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-21. Firman Tuhan hari ini berdiri di atas satu tema, hidup yang penuh pengharapan di masa new normal. Ayat 13 katakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ayat 21. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, tema hari ini mengantar kita untuk kita memahami dan mengetahui bahwa saat ini kita sedang berada di dalam kondisi yang memang pahit, dapat dikatakan demikian oleh manusia. Kenapa pahit? Karena apa yang dialami sekarang itu adalah hal-hal yang tidak biasa dan sangat tidak biasa. Bahkan boleh dikatakan bahwa apa yang dialami sekarang adalah hal-hal yang membingungkan manusia. Banyak orang ketakutan oleh karena hal-hal tersebut terjadi. Dan itu di luar dugaan. Bahkan pemerintah Indonesia juga sudah menyampaikan bahwa kita rakyat Indonesia akan masuk dalam fase yang disebut new normal. Apakah fase itu? Saya mencoba menganalisa fase ini. Saya menganalisa bahwa apakah fase ini adalah fase yang lebih baik daripada fase sebelumnya. Fase di mana
virus corona itu sudah mulai menurun, atau minimalnya sudah tidak lagi menularkan kepada orang-orang lain yang belum tertular, atau kekuatannya sudah melemah. Sudah dikasih oleh Tuhan, jemaat gereja Oikos yang saya kasih, fase new normal sesungguhnya adalah fase di mana corona itu belum melemah. Bahkan saya lihat dan kita lihat semua bahwa ini fase yang justru kelihatan virus ini terus berkembang dengan dahsyatnya. Artinya, kalau dikatakan masuk dalam fase new normal, itu semua adalah fase di mana secara keberadaan virus itu belum mengalami kelemahan apapun, tidak menurun. Tetapi apa yang terjadi dalam fase ini? Yang terjadi dalam fase ini adalah bahwa karena krisis ekonomi dilaksanakanlah fase ini. Itu artinya setiap manusia, orang Kristen di dalam negeri ini, seluruh rakyat Indonesia secara pasti masih terancam hidupnya oleh keberadaan corona ini. Jadi kita dapat katakan, saudara, fase new normal ini adalah fase yang justru membahayakan keberadaan dan juga kesehatan manusia, khususnya di Indonesia ini. Apa yang mau kita katakan tentang fase ini? Fase ini justru adalah fase yang lebih berbahaya daripada PSBB. Ya. Fase ini justru fase yang sangat berbahaya karena orang semua keluar melupakan protokol kesehatan, sehingga banyak orang juga pasti akan terus tertular dan tertular terus. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau kita melihat ayat firman Tuhan yang kita baca ini di dalam surat Petrus yang pertama, kita melihat bahwa kalau kita baca mulai dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-12, di sana kita menemukan pertama pada ayat yang kedua, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita yang dikuduskan oleh Roh, supaya taat kepada Kristus, pada Yesus Kristus, dan menerima percikan darahnya. Saudara, apa yang terjadi di sini? Yang Petrus nyatakan di sini adalah bahwa pertama, Petrus menyampaikan kebenaran ini, surat ini bukan kepada orang-orang yang tidak mengenal Yesus. Petrus menyampaikan surat ini bukan kepada orang-orang yang jauh dari Yesus, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Petrus menyampaikan ini justru kepada orang-orang yang disebut orang-orang yang dipilih. Dipilih seperti apa? Dipilih sesuai dengan rencana Allah. Jadi artinya, saudara, pernyataan Petrus ini menggarisbawahi bahwa orang-orang yang dipilih di dalam rencana Allah bukanlah orang-orang yang tidak memerlukan lagi kebenaran ini. Amin. Orang-orang disebut Kristen, orang-orang disebut ditebus oleh Yesus Kristus melalui karya Yesus kayu salib, bukanlah orang-orang yang tidak lagi membutuhkan firman Allah. Saya orang yang ditebus oleh Yesus. Anda orang yang ditebus oleh Yesus. Bapak Gembala tempatnya juga orang yang ditebus oleh Yesus. Semua pelayan orang yang ditebus oleh Yesus. Semua orang yang ditebus oleh Yesus adalah orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah. Tetapi harus disadari, Anda harus sadar, saya harus sadar, kita semua harus sadar bahwa kita orang-orang yang sudah ditebus, namun masih terus membutuhkan kebenaran. Rasul Petrus menggarisbawahi ini, bahwa mereka sudah percaya tetap membutuhkan kebenaran ini. Makanya Petrus sampaikan sebagai rasul akan kebenaran ini. Saudara, ini sesuatu yang amat penting sekali bagi kita sebagai orang percaya di dalam dunia ini.
sebagai orang percaya yang ada di dalam masa pandemi COVID ini, sebagai orang percaya yang ada di masa dan menuju kepada masa new normal ini, orang percaya yang tetap membutuhkan kebenaran-kebenaran Allah di dalam masa yang sulit ini. Orang percaya terus membutuhkan kebenaran di masa sulit ini. Itu artinya, saudara-saudara Tuhan, seluruh kebenaran-kebenaran yang sudah kita peroleh, seluruh hidup di dalam anugerah Allah, seluruh hidup di dalam karya Allah, di dalam kasih karunia Allah sampai detik ini, adalah hidup yang juga terus membutuhkan kasih karunia yang sama setiap hari. Saudara dan saya tidak bisa katakan sudah cukup firman Allah bagi saya hari ini. Sampai saat ini, saya tidak memerlukannya lagi, karena apa yang saya sudah baca, saya sudah dengar, saya sudah terima, sudah cukup. Kedepannya saya tidak perlu lagi membaca, mendengar firman Allah, kebutuhan akan kebenaran sudah cukup. Karena saya sudah mempelajari dengan begitu dalam di dalam hidup ini. Sehingga kedepannya mulai saat ini, saya tidak perlu membaca firman Allah lagi. Itu tidak bisa begitu. Saudara dan saya tetap akan mengalami kehausan dan kelaparan akan kebenaran. Itulah sebabnya Petrus menyampaikan suratnya ini, kebenaran ini kepada orang-orang pilihan Allah, kepada orang-orang benar, kepada orang-orang Kristen. Jadi secara praktis, teks ini mengajarkan pertama, mulai dari bagian pertama surat ini, menegur kita semua. Anda dan saya setiap hari membutuhkan kebenaran ini. Anda dan saya setiap saat mengalami kelaparan rohani. Anda dan saya setiap saat mengalami kehausan rohani. Sehingga Anda dan saya itu adalah orang-orang setiap saat, setiap hari itu membutuhkan kepuasan, makanan rohani, minuman rohani yang dibutuhkan oleh kehidupan rohani kita. Nah, dalam kehidupan yang demikian, Rasul Petrus sampaikan di dalam ayat selanjutnya bahwa apa? Bahwa orang-orang yang sudah ditebus ini, orang-orang yang dikuduskan ini adalah orang-orang yang tidak kebal terhadap situasi-situasi berbahaya. Yang tidak akan terhindar dari situasi-situasi berbahaya. Orang percaya, orang benar, orang kudus adalah orang-orang juga akan mengalami situasi-situasi berbahaya. Kalau Anda lihat dari ayat 3-12, Anda akan membaca di sana bahwa orang-orang percaya di sana mengalami bahaya. Saudara, kalau kita tanya dalam konteks saat ini sangat kontekstual bagi kita. Sudah hampir 4 bulan atau 5 bulan ini, saudara, kita berada dalam situasi yang berbahaya. Sudah banyak orang Kristen yang mati juga, bahkan pendeta-pendeta mati juga. Dan kita sampai saat ini juga mengalami situasi berbahaya tersebut. Orang kudus, orang benar juga diizinkan Allah memasuki situasi-situasi berbahaya. Itu sangat alkitabiah. Yang tidak alkitabiah adalah yang menyatakan bahwa orang kudus, orang benar tidak akan mengalami situasi berbahaya. Yesus mengalami situasi berbahaya. Bahkan siapa yang mengantar Yesus ke sana? Roh Kudus yang membawa dia masuk dalam pencobaan itu. Para rasul mengalami. Dan banyak di antara mereka yang martir mengalami situasi berbahaya. Jadi kalaupun Petrus sampaikan ini, Petrus sedang menyampaikan bahwa apa yang dialaminya itu juga menjadi satu legitimasi bagi orang percaya selanjutnya, yaitu kita sampai saat ini, bahwa kita juga akan mengalami situasi-situasi berbahaya. Entahkah itu sifatnya general, entahkah itu sifatnya individu, kita pasti mengalami situasi berbahaya. Nah, saudara kasih di Tuhan, jadi Petrus menyampaikan bahwa orang kudus adalah orang yang membutuhkan firman, dan orang yang membutuhkan firman itu juga akan memasuki situasi yang berbahaya.
Saudara, kita harus aminkan bagian ini. Anda dan saya orang kudus, dan Anda dan saya juga orang yang harus siap masuk situasi berbahaya. Saat-saat ini, saat di mana hal tersebut terjadi pada kita. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu dan Saudara kasih oleh Tuhan, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca yaitu pada ayat 13 dan ayat 21 akan menyatakan bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang kudus, orang-orang juga memasuki situasi berbahaya, menghadapi situasi berbahaya itu. Ada banyak orang Kristen yang memang haram terhadap situasi berbahaya. Ketika membaca teks-teks yang mengantar orang percaya untuk memahami bahwa hidup mereka itu akan mengalami bahaya, ya. Bahkan itu diizinkan Allah, ya, untuk mengalami hal-hal tersebut. Maka banyak orang Kristen tidak mau membaca teks-teks yang demikian, bahkan menjadikan teks-teks itu menjadi teks yang tidak mau dibaca lagi karena tidak sesuai menurutnya dengan apa yang disebut dengan hidup sebagai anak-anak Allah. Orang Kristen banyak yang tidak mau memahami kebenaran firman Allah yang berkata tentang kesulitan-kesulitan hidup. Karena mereka terjebak berpikir bahwa di dalam hidup bersama dengan Allah, itu tidak mungkin ada kesulitan hidup. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, kalau begitu, apa yang mau disampaikan oleh Rasul Petrus di dalam teks ini? Apa yang Tuhan nyatakan pada Rasul Petrus bagi kita juga sampai saat ini? Kalau kita baca di dalam ayat 13, bagian A, apa yang harus dilakukan menghadapi fase new normal di depan kita ini? Ayat 13 di dalam bacaan kita ini dikatakan begini. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah. Saudara, saya tercengang dan saya amat melihat teks ini, saya seperti berpikir gini, apakah Petrus seorang rasionalistik? Apakah Petrus seorang yang mendewakan rasionya? Ya. Saya pikir tidak. Tetapi, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus ini hendak menyatakan bahwa ada anugerah Allah di dalam hidup manusia. Ada anugerah keselamatan, ada anugerah berkat-berkat jasmani, ada anugerah berkat-berkat rohani, banyak sekali anugerah-anugerah. Nah, ada anugerah yang dinyatakan oleh Petrus di sini, diangkat oleh Petrus ini, yang rupanya banyak kali ini salah dimengerti oleh orang Kristen sampai masa kini. Tentang apa? Tentang akal budi, intelektual. Ya. Memang kalau kita belajar dalam sejarah, abad 18 muncul Renaissance. Orang mengandalkan, mengagungkan akal budi. Mengandalkan intelektual. Sehingga intelektual itu menjadi the king, raja, bahkan Allah. Untuk menilai manakah yang benar. Termasuk penafsiran kitab suci akhirnya pun jatuh pada rasionalistik. Apa yang tidak rasio itu bukan menjadi kebenaran. Karena yang rasional, yang logis lah itu yang menjadi kebenaran. Nah, saudara kasih oleh Tuhan, di dalam bagian ini menghadapi situasi-situasi yang gawat, situasi-situasi yang genting, situasi yang membahayakan jiwa manusia. Petrus katakan di sini, siapkan akal budi dan waspada. Itu berarti Petrus menyadari betul ada anugerah Allah yang Allah berikan pada kita. Apa itu? Isi otak kita, akal budi kita. Itu anugerah Allah.
Itu pemberian Allah. Pemberian Allah yang berharga bagi kita. Pemberian yang harus dipakai. Maksudnya kasih oleh Tuhan. Seberapa banyak di antara kita yang masih menggunakan akal budi sampai saat ini? Hidup kekristenan bukanlah hidup yang anti dengan akal budi. Hidup kekristenan bukanlah hidup yang tidak berakal budi. Hidup kekristenan bukanlah hidup anti intelektual. Hidup kekristenan adalah hidup beriman kepada Allah. Tapi hidup beriman bukanlah hidup anti akal budi. Karena akal budi juga pemberian Allah. Maka menolak akal budi adalah menolak juga pemberian Allah. Saudara kasih Tuhan, Petrus mengangkat persepsinya tentang akal budi ini supaya orang-orang Kristen masa itu memahami bahwa akal budi itu bukan jahat. Akal budi itu bukan berasal dari iblis. Akal budi itu diciptakan Allah bagi manusia. Dan manusia harus menggunakannya. Tuhan memberikan tangan kita dan kita menggunakan tangan ini dengan baik. Untuk memegang. Untuk menerima. Tuhan memberikan kaki pada kita. Dan kita menggunakan yang baik untuk berjalan. Tuhan memberikan mulut. Dan kita menggunakan baik untuk bicara. Untuk makan. Tuhan memberikan telinga untuk mendengar. Kita menggunakan yang baik. Tuhan memberikan kita mata untuk melihat. Bagi bapak-bapak, ini bukan untuk digunakan untuk melihat wanita lain selain istrinya. Jangan genit. Jangan pakai mata ini untuk melihat wanita lain. Tuhan berikan mata bukan untuk itu. Tuhan memberikan seluruh bagian tubuh kita ini untuk kita gunakan. Termasuk otak kita. Akal kita. Intelektual kita. Diberikan untuk dipakai. Dalam teks ini Petrus sampaikan, dipakai itu apa? Menghadapi segala pergumulan hidup. Anugerah Allah, pikiran kita dipakai menghadapi pergumulan hidup kita. Bapak-bapak yang menganggur, tidak punya pekerjaan, diberikan akal budi oleh Allah untuk bagaimana memperoleh pekerjaan, untuk bagaimana menghasilkan. Itu anugerah Allah. Seorang pelajar diberikan intelektual ini untuk belajar, mengerjakan tugas-tugasnya. Itu anugerah Allah. Maka penggunaan akal budi bukanlah sesuatu yang haram. Banyak orang Kristen berpikir orang ketika menggunakan akal budi sudah menyatakan menjustifikasi orang tersebut rasionalistik. Saya paling sering ketemu dengan hamba-hamba Tuhan atau mahasiswa teologi yang sepertinya anti-intelektual. Jadi kalau saya sudah menjelaskan tentang teologi, mereka pikir saya ini orang yang rasionalistik. Kalau saya sedang menjelaskan tentang teologi, mereka pikir ini sama seperti orang Farisi. Saya bilang, orang Farisi tidak percaya Yesus, saya percaya Yesus. Jadi banyak orang Kristen, bahkan ada mahasiswa saya di kelas itu sering bilang, Pak Adik ini nggak pakai iman. Saya beriman. Tapi saya bukan orang yang tidak menghargai anugerah Allah. Yang mana Allah memberikan akal budi kepada kita. Saudara, akal budi Tuhan berikan. Akal budi Tuhan berikan untuk menghadapi pergumulan. Orang yang tidak menggunakan akal budi yang merupakan anugerah ini, itu orang bodoh. Orang yang tidak menghargai anugerah Allah. Jadi Anda jangan melawan, membenturkan antara akal budi dengan iman. Itu dua-duanya anugerah Allah.
Akal budi anugerah Allah, iman anugerah Allah. Jangan Anda benturkan dua hal ini dalam hidup saudara. Seringkali kita membenturkan ini. Dan seringkali banyak orang Kristen yang sangat ekstrim dengan hidup beriman, lalu meremehkan peran akal budi di dalam hidup. Orang-orang Kristen yang macam gini, biasanya orang-orang Kristen yang malas. Itu banyak mahasiswa saya begitu. Orang-orang Kristen macam gini, biasanya orang-orang Kristen yang malas menggunakan akal budinya. Lalu menyerang orang yang menggunakan akal budinya sebagai orang yang mendewa-dewakan rasio, padahal dia pemalas. Saudara, jangan malas menggunakan akal budi saudara. Pergumulan yang dihadapi oleh kita, segala masalah yang kita hadapi, termasuk fase new normal yang berbahaya ini. Pertama, Petrus sampaikan di sini. Siapkanlah akal budi. Saya senang sekali. Rupanya Allah memberikan kita akal budi untuk melihat, untuk memahami, untuk mengerti realitas pergumulan itu, keadaan pergumulan itu, situasi pergumulan itu, seobjektif apa pergumulan itu. Itulah sebabnya saudara kasih oleh Tuhan, kita sebagai orang Kristen bukanlah orang atau seharusnya tidak menjadi orang yang anti dengan logika, akal budi, intelektual. Sebab apa? Sebab itu semua adalah anugerah dan pemberian Allah bagi kita. Gunakan logika saudara, gunakan akal budi saudara di bawah otoritas Allah. Gunakan intelektual saudara menghadapi pergumulan. Gunakan logika saudara, pikiran saudara menghadapi situasi fase new normal. Banyak kali orang Kristen tidak mengerti kenapa pemerintah mengeluarkan sebuah seruan bahwa sudah boleh beribadah. Saudara, kalau Anda pikir kenapa seruan itu harus dilakukan? Seperti saya bilang tadi di awal, itu bukan karena turunnya corona ini atau downnya corona ini. Itu karena krisis ekonomi, maka dilakukanlah hal tersebut. Artinya, dengan logika saudara, dengan pikiran yang Tuhan berikan, situasi ini masih situasi yang kritis. Banyak orang Kristen bilang, oh kita harus beriman. Saudara, itu iman konyol. Tuhan juga memberikan akal budi bagi kita untuk memahami situasi ini. Maka saya sebagai hamba Tuhan mengajak semua jemaat Diyokos, jangan terpancing dengan hal-hal yang mendatangkan kekonyolan dalam hidup kita. Dengan slogan-slogan beriman. Saudara, anugerah, logika yang Tuhan berikan kepada kita, hargai itu. Pakai itu, gunakan itu sebaik-baiknya. Supaya Anda tidak terjebak pada keputusan yang keliru secara etis dalam hidup kita. Sekali lagi saya sampaikan, firman Tuhan hari ini mengajarkan kepada kita semua, jemaat Gereja Oikos Bogor, gunakan akal budi sebagai sesuatu yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan bagi saudara. Yang kedua,
Kalau kita melihat pada bagian B dari teks ini, maka di sana Petrus berkata demikian. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Sekali lagi dikatakan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Saudara, kalau kita melihat situasi ini, keberadaan ini, sepertinya tanpa pengharapan. Petrus juga menyampaikan hal tersebut kepada orang-orang Kristen saat itu. Situasinya berbahaya. Banyak penganiayaan. Orang Kristen dikejar-kejar. Orang yang percaya Yesus mengalami pergumulan hebat. Sama dalam konteks saat ini. Orang-orang Kristen juga dikejar. Siapa yang mengejar? Corona juga mengejar orang Kristen. Orang Kristen tidak bisa juga kebal terhadap corona. Banyak juga yang mati. Bahkan pendeta juga pernah mati. Dan situasinya juga dikejar-kejar. Dikejar oleh corona sekarang kita. Dan orang Kristen juga tidak kebal terhadap corona. Gak bisa orang Kristen dia. Ada corona ditengking, corona kabur. Itu aneh saya bilang. Tapi saudara kasih oleh Tuhan, di dalam teks ini Petrus sampaikan, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya. Saudara, ini gambaran yang penting sekali dalam frase ini. Karena kalau Anda perhatikan frase ini, rupanya Petrus mengatakan bahwa pengharapan yang dimiliki oleh orang percaya itu jangan dipegang. Ya, seperti memegang sesuatu di mana itu mendatangkan sesuatu keuntungan bagi kita. Kalimat ini sedang mendeskripsikan bahwa taruh aja terletakkanlah pengharapan. Semuanya kasih. Semua yang kamu harapkan. Ya. Di mana kamu tidak bisa melakukan apa-apa dengan pengharapan itu. Kamu letakkan saja. Artinya itu bahasa pasrah. Give up. Berapa yang kamu serahkan? Berapa yang kamu letakkan? 90% bukan 100% kamu letakkan. Kepada siapa? Kepada kasih karunia. Atas kasih karunia. Artinya ada berikan, lepaskan pengharapan itu. Biarkan kasih karunia yang berbicara di sana. Biarkan power kasih karunia yang berbicara di sana. Biarkan kekuatan kasih karunia yang berbicara di sana. Saudara kasih oleh Tuhan, ini sesuatu yang penting. Petrus ungkapkan ini supaya orang-orang Kristen yang mengalami situasi-situasi buruk seperti itu tidak stres. Oleh karena apa? Oleh karena mengandalkan kekuatannya, kemampuannya. Tapi biarkanlah itu diberikan kepada otoritas kasih karunia, dan kasih karunia itu dengan kekuatan berbicara bagi kita. Manusia sejak dahulu stres. Bagaimana diselamatkan oleh Allah? Bagaimana memperoleh keselamatan? Yesus hadir. Kasih karunia itu hadir. Menyelamatkan manusia. Apakah kekuatan manusia bisa? Pengharapan manusia bisa menyelamatkan? Nggak bisa semuanya. Semua pengharapan-pengharapan yang dilakukan oleh manusia, tidak ada yang memastikan mereka diselamatkan. Datanglah Yesus, si kasih karunia itu. Menyelamatkan manusia. Petrus memakai analogi ini. Petrus menggunakan analogi ini. Bahwa apa? Seluruh pergumulan yang dialami oleh manusia, seluruh pergumulan dilihat yang berat, seluruh pergumulan yang tidak mungkin, itu dapat diselesaikan dengan kekuatan kasih karunia Allah saja. Sedang kasih oleh Tuhan.
Seringkali kita memang menjadi orang-orang yang menganggap diri kita ini dalam tanda kutip kasih karunia. Artinya, mampu menyelesaikan persoalan itu. Sanggup menyelesaikan persoalan itu. Kuat menghadapi persoalan itu. Padahal nihil sama sekali. Tidak mungkin sama sekali. Dan bahkan kita di sana terjebak pada satu situasi di mana kita akhirnya give up dan berkata pada Allah, Tuhan saya nyerah. Tapi biasanya Allah membiarkan kita pada orang-orang yang so jago seperti ini. Pada orang-orang yang so tahu seperti ini. Allah biarkan sampai dia angkat bendera give up, menyerah. Saudara, biarkan kasih karunia yang berbicara. Kekuatan kita tidak bisa kita andalkan. Kemampuan kita tidak bisa kita andalkan. Biarkan kekuatan kasih karunia itulah yang akan menghantar kita memasuki seluruh situasi-situasi yang gawat dalam hidup kita. Fase new normal itu fase yang gawat. Anda tidak bisa menjamin Anda bisa selamat dalam fase itu. Saya juga tidak bisa menjamin saudara bisa selamat dalam fase itu. Siapa yang bisa menjamin? Kasih karunia dengan kekuatan yang menjamin saudara. Kasih karunia dengan kemampuan, dengan power yang menjamin saudara. Lewati fase normal ini. Masuki fase new normal ini. Dengan kekuatan kasih karunia Allah. Yang ketiga. Kalau kita baca di dalam ayat ke-21. Oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, saya senang sekali di dalam kalimat ini, di dalam ayat 21 ini, Petrus katakan di bagian yang pertama, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Di bagian yang terakhir, Petrus katakan, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Di kalimat terakhir, Petrus katakan, imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Saudara, iman yang tertuju dan pengharapan tertuju kepada Allah itu adalah kemustahilan bagi manusia yang percaya. Sebab berbicara soal iman dan pengharapan tertuju kepada Allah, yang tertuju kepada Allah, itu adalah pernyataan tentang bagaimana manusia, termasuk orang Kristen, itu berjalan di dalam semua langkah-langkah yang Allah sediakan bagi hidupnya menuju kepada dirinya. Kalau Anda lihat analogi ini di dalam perjanjian lama, itu jelas sekali ketika Israel keluar dari Mesir menuju ke Kanaan. Dari Mesir menuju ke Kanaan puluhan tahun. Tapi Anda lihat, sejak keluar dari Mesir, mereka keluar bersama dengan Allah, lalu Allah bersama-sama dengan mereka berjalan sampai ke Kanaan. Realitasnya, apa yang terjadi? Dari Mesir menuju Kanaan, sekian banyak kejatuhan Israel satu persatu. Bahkan kejatuhan itu akhirnya memutuskan banyak orang yang tidak masuk ke dalam Kanaan. Termasuk Musa tidak masuk ke Kanaan. Tapi realitasnya sebagai sebuah bangsa, apakah mereka masuk ke sana? Sudah, apa yang dapat kita lihat dari deskripsi dalam perjanjian lama ini? Yang dapat kita lihat bahwa adalah semua apa yang kita alami, kita jalani sekarang adalah perjalanan yang sulit, dan di dalam perjalanan sulit ini banyak sekali orang yang jatuh, yang tidak sanggup. Tapi banyak juga orang yang sanggup sampai ke tujuan surga yang kekal. Karena siapa? Ayat 21 bagian awal katakan gini, oleh dialah kamu percaya kepada Allah. Siapa dia? Yesus Kristus. Ayat 19 katakan begini, melainkan ayat 20,
Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu, ia baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh dialah kamu percaya. Siapa yang membuat kita percaya? Siapa yang mungkin kita percaya? Siapa yang mungkin kita beriman pada Allah? Yesus Kristus. Dia yang memungkinkan. Kalau begitu, logikanya, siapakah yang membuat kita terus tertuju pada Allah? Yesus Kristus. Kita bisa tertuju pada Allah, baik itu iman dan pengharapan kita oleh karena Yesus Kristus. Karena kalau tidak, enggak mungkin. Anda tidak mungkin terus tertuju pada Allah tanpa Yesus Kristus. Itulah sebabnya dalam Matius pasal 28 Yesus katakan, aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Kenapa? Ada Yesus. Loh, kenapa bisa? Karena Yesus. Kenapa bisa tertuju terus? Karena Yesus. Yesuslah yang membuat kita tertuju kepada Allah. Yesuslah yang membuat kita berpengharapan terus kepada Allah. Petrus angkat ini, saudara kasih oleh Tuhan. Ini sebuah realitas yang juga dialami oleh Petrus. Petrus sampai jatuh. Petrus terkapar rohaninya, mengkhianati Yesus. Yohanes juga pergi meninggalkan Yesus. Semua murid-murid meninggalkan Yesus. Saya lucu juga kalau mendengar dan membaca ceritanya. 3,5 tahun bersama-sama. Melihat banyak mujizat. Melihat pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Tapi ketika ketemu dengan kesulitan, semua kabur. Semua lari. Semua melarikan diri. Kalau sama anak buahnya John Kay. Ketika ada kesulitan pemimpinnya, semua bersama-sama pemimpinnya. Keroyok orang lain. Saya coba lihat, lucu sih. Lebih hebat orang-orang preman itu daripada murid-murid Yesus. Ketika berhadapan dengan kesulitan, kabur semuanya. Padahal belajar kebenaran semuanya. Tapi pengikut preman, ada kesulitan, sama-sama maju. Mati sama-sama. Ini agak aneh. Tapi Petrus mau kasih tahu di sini, sudah kasih oleh Tuhan. Manusia itu lemah. Manusia itu tidak sanggup. Tidak sanggup untuk percaya dan tidak sanggup mempertahankan percayaan itu pada Allah. Tapi ada yang bisa membuat sanggup. Yesus. Apa yang membuat manusia tidak sanggup menghadapi dan menjadi seluruh hidupnya? Seluruh persoalan-persoalan dan apa yang disebut dengan pergumulan-pergumulan tadi. Termasuk fase new normal. Fase new normal itu adalah fase yang luar biasa. Menjadi pergumulan tersendiri bagi semua orang, termasuk bagi orang Kristen. Dan saya yakin, orang yang tidak bergantung pada Kristus, mengandalkan Kristus, iman dan pengharapan tidak lagi tertuju pada Allah. Tidak lagi fokus pada Allah. Karena tidak mengandalkan Kristus di dalam hidup. Saudara kasih oleh Tuhan. Ini sebelumnya frase tantangan bagi kita semua. New normal itu situasi yang universal pasti akan kita alami. Tapi apakah kita masih tetap tertuju pada Yesus? Tetap berharap pada Yesus sehingga iman dan pengharapan kita tertuju pada Allah. Ataukah kita mau menjadi lemah? Itu menjadi pertanyaan bagi kita semua. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat Gereja Oikos Bogor ini. Hari ini kita ditantang oleh kebenaran firman Tuhan ini. Kita dievaluasi oleh kebenaran ini. Kita mau dimurnikan lagi oleh Allah. Situasi-situasi yang gawat yang terjadi dulu mengancam kehidupan orang-orang percaya pun terjadi juga sekarang. Pun mengejar kita juga sekarang. Persoalannya adalah seperti apa yang Petrus sampaikan di sini.
Pertama, menghadapi situasi yang sulit itu, apakah kita tetap mau menggunakan apa yang disebut anugerah Allah, yaitu akal budi kita? Memakai anugerah Allah itu di dalam hidup kita. Apakah kita mau melepaskan itu, melupakan itu, tidak menggunakan itu karena kita pikir itu adalah duniawi? Semua orang Kristen mempunyai akal budi karena Tuhanlah yang memberikan. Maka menghadapi situasi new normal, gunakanlah akal budimu memasuki situasi. Yang kedua, kita diajar, saudara, bahwa kita wajib meletakkan seluruh pengharapan kita pada kekuatan kasih karunia Allah. Kita wajib meletakkan seluruh pengharapan kita itu. Jangan setengah, seluruhnya. Kepada siapa? Bukan kepada ayah ibu kita. Bukan kepada orang-orang kaya. Bukan kepada hamba-hamba Tuhan. Bukan kepada pendeta. Kepada kasih karunia Allah. Kekuatan kasih karunia itu yang mungkin kita bisa menghadapi situasi-situasi yang gawat di dalam hidup. Dan yang ketiga, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa masuki situasi itu penting sekali untuk terus berharap pada Kristus, supaya iman dan pengharapan kita terus tertuju pada Allah. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah mengajar kami, mendidik kami, mengevaluasi kami. Hamba berdoa supaya kiranya kebenaran ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah dalam kehidupan kami. Khusus bagi jemaat gereja Oikos Bogor, Tuhan memberkati dengan kebenaran ini. Tuhan menolong dengan kebenaran ini. Tuhan mengevaluasi dengan kebenaran ini. Supaya kira dengan kebenaran ini Tuhan, jemaat ini dipersiapkan memasuki segala situasi dan kondisi kehidupan mereka. Dan doa hamba-Mu ini Tuhan, supaya kebenaran ini terus menjadikan mereka semakin hari semakin serupa, segambar dengan gambar-Mu yang kudus. Tuhan, berkatilah jemaat ini dengan kebenaran ini. Berkatilah supaya jemaat ini semakin hari mengandalkan anugerah-anugerah Allah yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Memakai dan menggunakan akal budi mereka memasuki segala situasi dan kondisi. Sehingga mereka tidak menjadi orang-orang Kristen yang anti terhadap segala anugerah Allah yang Tuhan berikan dalam hidup mereka. Berdoa Tuhan, supaya memasuki segala situasi dalam kehidupan mereka. Mereka semakin hari meletakkan pengharapan mereka pada kasih karunia Allah. Berdoa supaya mereka tidak mengandalkan kemampuan mereka, tapi mereka semakin hari tahu bahwa hidup mereka hanya oleh kasih karunia Allah yang memampukan mereka menjalani semua aktivitas mereka. Dan berdoa Tuhan supaya kiranya mereka memasuki dan menjadi segala situasi, kondisi hidup mereka ini dengan mengharap, mengandalkan Kristus, supaya pengharapan mereka tetap tertuju pada Allah yang benar. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran ini. Doa hamba-Mu, Tuhan terus mencelikan mata rohani kehidupan jemaat ini, sehingga selalu melihat dengan terang apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat ini dalam segala situasi yang akan mereka hadapi, dalam situasi COVID dan di dalam situasi new normal yang akan mereka alami di dalam kehidupan bangsa dan negara. Hamba berdoa biar mereka tidak tawar hati oleh karena firman Allah dalam hidup mereka. Hamba berdoa mereka tidak menjadi bosan dan jenuh, tapi mereka terus terkait dengan Allah, terus mengandalkan Allah, terus menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka dengan kebenaran-kebenaran firman. Dan mereka terus punya kerinduan untuk semakin hari serupa dengan gambar. Tuhan, terima kasih. Kuatkanlah, hiburkanlah, mampukanlah, sanggupkanlah
dan hamba berdoa di dalam segala situasi yang akan mereka alami. Kebenaran firman Tuhan ini terus mengantar memimpin mereka untuk terus menjadi garam dan terang, untuk terus mewartakan firman Allah, untuk terus menyampaikan kebenaran-Mu, untuk terus hadir bagi kehidupan banyak orang secara khusus, orang-orang yang belum mengenal Yesus, sehingga dalam situasi yang seperti ini pun mereka terus memberitakan kabar baik pada setiap orang. Hamba berdoa, jadikan mereka hamba-hamba-Mu yang di dalam segala situasi terus menyampaikan kabar baik pada semua orang. Tuhan berkati jemaat ini, Tuhan berkati kembali tempat ini, Tuhan berkati semua pelayan tempat ini, dan jadikan jemaat ini alatmu yang terus mengandalkanmu dan memberitakanmu di dalam segala situasi dan kondisi keberadaan bangsa dan negara. Tuhan, terima kasih untuk kasih karunia firman Allah yang sudah kami dengar. Sekali lagi hamba berdoa, kebenaran ini tertanam, bertumbuh, dan berbuah di dalam hidup kami. Dan buahnya itu dikenal oleh banyak orang di sekitar kami. Terpujilah Engkau Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, saudaraku semua. Dimana tadi firman Tuhan yang sangat luar biasa. Ya, saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Diki Kansil MTH dengan firman yang disampaikan bahwa Tuhan memberikan pengharapan terus bagi kita semua di masa-masa new normal seperti ini Bapak Ibu. Dan pengharapan kita kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Amin, haleluya. Dan saya terus ingatkan Bapak Ibu bahwa memang virus COVID-19 belum reda Bapak Ibu, masih belum reda. Ya, oleh sebab itu kalau Bapak Ibu gak kemana-mana, gak ada keperluan kemana-mana, lebih banyak diam di rumah, itu adalah sesuatu yang lebih baik Bapak Ibu, sesuai dengan anjuran pemerintah. Dan kita biar terus membangun disiplin rohani kita Bapak Ibu saudara sekalian, untuk kita saat teduh secara pribadi dan membangun mesbah keluarga kita setiap hari. Lakukan terus Bapak Ibu, karena itu akan menolong kita untuk kita mempersiapkan diri kita sebagai pribadi-pribadi yang terus hidup dalam pengharapan kepada Tuhan yang tidak akan pernah sia-sia. Haleluya. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara sekalian, mari datang di hadapan Tuhan hari ini. Kita naikkan pujian kepada Tuhan. Biarlah hari ini bahwa pengharapan kita kepada Tuhan yang tidak pernah sia-sia itu karena kita punya Tuhan yang besar, dahsyat dan luar biasa. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita sama-sama naikkan pujian nih. Tuhan yang luar biasa di tengah-tengah kita. Ku hidup karena percaya. Katakan, Kau Tuhan yang berjanji setia. Amin. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah. Yes, ini doa kami Tuhan. Kami sungguh bergantung kepadamu Bapa. Masa-masa new normal ini Tuhan, harapan kami akan selalu ada padamu Bapa. Seluruh hidup kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yes. Oh amin. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu sama-sama. Katakan, aku punya Tuhan yang besar. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi katakan, ku hidup karena percaya. Amin. Karena percaya Kau yang berjanji setia. Harapanku selalu ada padamu. Yes. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Tidak pernah sia-sia Tuhan. Haleluya. Ku tidak akan menyerah.
katakan, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh hebat Bapa. Yes. Dan selalu menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, ya, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Katakan yes, amin, haleluya. Bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi katakan, ku terima sekarang. Haleluya. Katakan dengan iman. Yes. Kemenangan dari-Mu. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kau sungguh dahsyat dan luar biasa Bapa. Pengharapan kami tidak akan pernah sia-sia, karena kami punya Tuhan yang sangat besar. Tuhan yang sanggup menggenapi setiap janji-Nya dalam hidup kami semua. Orang-orang yang diberikan kemenangan dan pengharapan yang tidak pernah sia-sia di dalam-Mu Bapa. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami terus berdoa untuk jemaat-Mu yang telah meresponi firman Tuhan hari ini. Dan mereka semua dijamah dan diurapi Tuhan dengan berkat yang luar biasa. Ada pengharapan yang kekal dalam hidup mereka, sehingga bisa mereka melihat Tuhan yang selalu sanggup menolong kami semua dalam segala perkara Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau terus memimpin hari esok kami Tuhan, untuk hari-hari yang mendatangkan kemenangan demi kemenangan bagi kami semua Bapa. Oh, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur Engkau memberkati kami semua Tuhan, baik untuk pernikahan kami, rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami, bisnis kami, sekolah kami, dan segala sesuatu yang kami usahakan di muka bumi ini Tuhan. Kami percaya Engkau selalu memimpin kami dan memberikan pengharapan bagi kami yang tak pernah habis-habisnya bagi kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus memimpin kami sampai kesudahan zaman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami terus berdoa bagi bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah bangsa kami ini boleh terus diberikan pemerintahan yang bisa mengatasi masa-masa pandemi COVID-19 ini dengan sebaik-baiknya. Dan di masa-masa menghadapi new normal ini Tuhan, Kau memberikan hikmat-Mu bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini Tuhan, untuk memberikan satu kebijakan-kebijakan yang sungguh-sungguh mendatangkan keuntungan, mendatangkan damai sejahtera dan sukacita bagi masyarakat Indonesia seluruhnya Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat kami semua, buat gereja-gereja di Indonesia boleh terus makin berdoa, makin terus membawa Indonesia di hati Tuhan, sehingga Indonesia diberkati Tuhan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan buat Indonesia. Kami bersyukur untuk semuanya ini Tuhan. Dan sebelum kami mengakhiri tayangan ibadah online hari ini Bapa, kami mau siapkan hati kami Tuhan untuk menerima berkat daripada-Mu Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Bapa di surga yang penuh kasih sayang dan telah memberikan damai sejahtera yang berlimpah-limpah bagi kita semua. Dan juga terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, kekasih hati kita yang telah mati dan bangkit dan telah memberikan dan membayar lunas semua hutang-hutang dosa kita, dan telah memberikan kehidupan yang kekal bagi kita sampai selama-lamanya. Dan juga terimalah berkat dari Roh Kudus yang senantiasa diam dalam kita, yang mengingatkan kita, mengajar kita, mendidik kita, bahkan menolong kita untuk terus hidup di dalam rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna itu. Dan Roh Kudus akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa, kami bisa mengucap syukur. Dan yang percaya dan sudah terima berkat ini, serukan sama-sama. Amin. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita.
Dan biarlah hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, engkau dikuatkan, engkau diteguhkan bahwa pengharapanmu tidak pernah sia-sia di dalam Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang sangat besar, yang sanggup melakukan segala perkara bagi kita semua. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara sekalian, ikuti terus tayangan ibadah online Gereja Ekos Bogor ini. Biarlah Bapak Ibu terus mendapatkan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa setiap minggunya. Dan jangan pernah terlewatkan, ya. Sebab itu Bapak Ibu terus subscribe tayangan ibadah online ini, supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan tayangan-tayangan yang tepat pada waktunya dan mengingatkan Bapak Ibu untuk beribadah bersama-sama kami di ibadah Gereja Oikos Online di hari-hari mendatang Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.